Semua bahan sudah siap, saatnya kita mulai untuk membuat tiramisu cake. Di mangkuk sudah ada 3 butir telur yang sudah dipecahkan. Masukkan terigu, gula pasir, dan lelehan mentega. Setelah itu, semua bahan sudah masuk ke dalam mangkuk. Mixer sampai mengembang. Masukkan adonan tadi ke dalam loyang, lalu oven di suhu 180 derajat sekitar 30 menit atau sampai matang. Tiramisu cake. Wah yuk, saya mau 1 potong tiramisu cake-nya ya. Aduh, ngantri banget cuy. Iya, alhamdulillah setiap hari selalu banyak pembeli. Bu Iteng, cuma 1 aja. Biasanya beli banyak. Tunggu sebentar ya Bu Iteng. Terima kasih Bu Ayu. Wah, udah gak sabar mau makan tiramisunya. Enak banget. Oh my god, wow. Terima kasih Bu Iteng. Setiap beli, Ibu pasti selalu memuji tiramisu saya. Sama-sama Bu Ayu. Bu Ayu, saya juga mau ya 1 yang atasnya masih bagus. Siap Bu Lini. Ini tiramisunya, selamat menikmati. Saya mau 1 potong dong, tapi bayaran nantinya. Uang Bu Ayu kan udah banyak, jadi saya mau utang dulu. Ini lagi datang-datang langsung utang aja. Makanya kerja Padian, jangan main HP terus. Nggak apa-apa Bu Lini. Lagian kalaupun dia hutang itu nggak akan jadi masalah buat saya. Tunggu sebentar ya Padian, saya ambilkan dulu. Ini tiramisunya. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya pamit dulu. Bye-bye Bu Lini yang cantik. Muach. Langsung merinding sebadan-badan. Haha, ayo lo diincer sama duda pengangguran itu. Oh iya Bu Ayu, emangnya ibu gak ngerasa rugi? Tiramisu seenak ini harganya murah banget. Iya bener, mana selain harganya terjangkau, rasanya juga enak. Mana selalu rame lagi. Alhamdulillah Bu Lini, saya juga nggak nyangka orang-orang suka dengan tiramisu saya. Ya jelas sukalah, uang harganya murah, rasanya enak. Siapa yang gak mau coba? Iya, saya aja pengennya beli setiap hari. Tapi karena harus menjaga kadar gula, jadi saya jarang-jarang aja. Bu Iteng, pulang yuk. Saya harus cepet-cepet masak siang nih. Iya Bu Lini, Bu Ayu makasih ya. Kita berdua pulang dulu, semangat cari uangnya. Iya, hati-hati di jalan. Wah, hari ini telur ayamnya lebih banyak dari hari sebelumnya. Semoga semuanya cepat menetas supaya jumlah ayam petelur makin banyak. Ayam-ayam jago juga harus bisa tumbuh lebih besar lagi. Kalau ada yang mau mencuri jadi lebih aman. Soalnya kalau ayam jago udah besar biasanya agak galak. Hehehe. Kayaknya aman deh. Aku mandi dulu nanti kesini lagi. Akhirnya Pak Jaka pergi juga. Ini kesempatan aku untuk ngambil beberapa telur ayam yang bagus. Ayam, angkat tubuhmu. Jangan menghalangi aku kayak gini. Ayo cepat angkat tubuhmu supaya aku lebih mudah mengambil telurnya. Haha, Pak Joko bodoh sekali. Padahal dari tadi aku ada di sini, tapi bisa-bisanya dia nggak ngeliat aku. Haha. Jangan berisik, nanti aku ketahuan sama Pak Jaka. Jaga mulut kamu ya, jangan berkokok lagi. Aku ngerasa pintar, karena sampai sekarang Pak Jaka belum tahu kelakuan aku. Haha, ternyata benar-benar menghemat pengeluaran. Telur ayam itu mahal, aku nggak sanggup kalau harus beli. Coba ini, cuma tinggal ngambil aja. Wah, udah dapet banyak nih, tinggal aku bikin aja jadi tiramisu deh. Untung aja para pelanggan nggak pernah nanya dari mana aku dapat telur dengan kualitas bagus ini. Kayaknya aman deh, aku harus pergi sekarang juga. Terima kasih ayam, kamu sudah mengeluarkan telur dengan kualitas yang bagus. Dadah ayam. Terima kasih ya Pak Jaka sudah memiliki ternak ayam. Semua bahan sudah siap, saatnya kita mulai untuk membuat tiramisu cake. Di mangkuk sudah ada 3 butir telur yang sudah dipecahkan. Masukkan terigu, gula pasir, dan lelehan mentega. Setelah itu, semua bahan sudah masuk ke dalam mangkuk. Mixer sampai mengembang. Masukkan adonan tadi ke dalam loyang, lalu oven di suhu 180 derajat sekitar 30 menit atau sampai matang. Tara, tiramisunya sudah jadi. Ini pakai telur hasil curian. Selamat mencoba. Aneh banget, perasaan kemarin sore telur ayamnya masih banyak dah. Kenapa pagi ini tinggal sedikit? Kenapa Pak? Kamu kayak kebingungan gitu? Bu, kayaknya kita harus pasang kamera CCTV. Telur ayam kita berkurang secara drastis. Kemarin sore telur ayam di ternak ini banyak, Bu. Oh, masa sih Pak? Kamu salah hitung kali. Ayam itu nggak selalu bertelur banyak Pak. Bu, Bapak nggak salah hitung kok. Setiap ayam yang bertelur itu jumlahnya sekitar 20-an. Tapi sekarang telur itu nggak ada. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Kemarin sebelum Bapak keluar dari ternak, apa ada yang mencurigakan? Kemarin sih setelah Bapak keluar dari ternak, Bapak dengar ada ayam jago yang berkokok
kok keras. Tapi nggak lama setelah itu ayam jago kita diam, nggak kayak biasanya. Mungkin ayam jago kita lagi males berkokok aja. Jangan terlalu curiga. Lagian siapa yang mau curi telur-telur yang ada di ternak kita? Bu, meskipun Bapak nggak tahu siapa pelakunya, tidaknya kita harus bisa lebih waspada. Kalau kita hanya diam, kejadian itu pasti akan terulang lagi. Kita harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Tapi apa yang bakal Bapak lakuin? Ya itu tadi, kita harus pasang kamera pengawas. Bapak bisa pantau dari dalam rumah tanpa harus berteriak seperti orang kesetanan. Ya udah, kalau emang itu mau Bapak, Ibu akan setuju. Tapi pagi ini kita nggak bisa bawa telur ayam ya. Nggak bisa Bu, kita tunggu beberapa minggu dulu. Siapa tahu ayamnya bertelur lagi. Ya udah deh, padahal Ibu mau masak telur arak-arik pakai irisan tomat yang segar, tapi ternyata nggak jadi. Sabar, nanti juga telurnya banyak lagi. Kita harus panggil tukang CCTV. Mungkin siang ini sudah terpasang dengan sempurna. Iya Pak, ayo kita ke rumah sekarang sambil nunggu kedatangan tukang pasang CCTV. Iya Bu, ayo kita pulang. Kira-kira siapa yang berani curi telur ayamku? Aku yakin pencuri itu tak jauh dari tempat tinggal aku. Aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Hahaha, Pak, kamu ini kenapa? Jangan terlalu waspada seperti itu. Kalau udah ada CCTV, pasti bakal aman. Pelakunya juga pasti bakal ketahuan kok. Pak Jaka, saya mau beli telur ayamnya dong, 15.000 ya. Tapi telurnya harus dari kandang langsung, bukan yang kemarin. Hahaha. Maaf ya Bu Lini, kali ini saya nggak bisa menjual telur kepada siapapun. Loh, kenapa Pak Jaka? Biasanya kalau saya beli sedikit boleh-boleh aja tuh. Jadi begini Bu Lini, telur-telur yang ada di ternak saya menghilang secara misterius. Kemarin sore telur ayam itu memiliki jumlah yang sangat banyak, tapi setelah kami cek telur itu berkurang. Apa? Jadi telur-telur menghilang? Wah, udah nggak beres nih kampung kita. Kayaknya ada pencuri nih. Iya benar, kami berdua juga mikirnya kayak gitu. Makanya Bapak inisiatif pasang CCTV di ternak. Bagus, itu pilihan yang tepat. Nanti kalau pencurinya sudah tertangkap kamera CCTV, jangan lupa kasih tahu saya, Pak Jaka. Iya Bu Lini, nanti saya bakal kasih tahu. Bahkan masalah ini juga sudah meluas. Semoga aja pencurinya cepat sadar. Syukurlah kalau gitu. Bu Nur, Pak Jaka, yang sabar ya. Kita sebagai manusia biasa mana tahu bakal kena musibah. Iya Bu Lini, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ayo Pak, kita masuk, kita bahas lebih dalam lagi soal ini. Iya Bu, kita harus memulai aksi kita. Terima kasih banyak Pak, Bu, selalu membeli tiramisu buatan saya. Jangan lupa besok mampir lagi ya. Malam nanti aku mau ambil telur di ternak Pak Jaka lagi. Tapi kali ini aku harus menggunakan penutup wajah supaya nggak akan ada yang tahu. Hahaha. Widih, makin laris aja nih. Oh iya Bu Ayu, Ibu tahu nggak katanya telur-telur ayamnya Pak Jaka menghilang? Ah, masa sih Bu Itang? Padahal kan ternak Pak Jaka terlihat aman dari pencurian. Bu Ayu ini gimana sih? Yang namanya pencuri itu bisa melakukan apa aja? Haha, iya juga sih. Tapi kenapa pencuri itu bisa masuk ke ternak Pak Jaka ya? Pasti dia punya keahlian yang orang lain tak memilikinya. Iya benar tuh, kasihan Pak Jaka sama Bu Nur. Padahal mereka menanti ternaknya berkembang, itu membutuhkan waktu yang lama. Takdir Bu Itang, kita nggak bisa mencegah itu. Mau kita berusaha melawan apapun, kalau Allah tidak berkehendak, kita bisa apa? Tapi saya curiga sama satu orang. Kayaknya pencurinya itu orang terdekat Pak Jaka deh. Soalnya kalau dari luar kampung ini, buat apa juga mencuri telur ayam? Ya Allah Pak Dian, pencuri itu nggak akan peduli mau dia dekat atau jauh. Kalau memang sudah terbiasa, apapun itu pasti bakal diambil. Bener itu, tapi kalau ngambil telur Pak Jaka, kira-kira telurnya buat apa ya? Bisa aja dia pakai makan. Mungkin telur dadar, telur mata sapi, telur balado, telur orak-arik, atau telur rebusan. Bisa juga untuk bikin kue. Nah iya, kita harus bisa menangkap pencuri itu. Kita harus bantu Pak Jaka sama Bu Nur. Iya, saya setuju. Kita bareng-bareng nangkap pencuri itu. Santai dulu nggak sih? Mereka nggak akan tahu siapa pelakunya. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah ketahuan. Aku sudah dilindungi oleh leluhur. Hahaha. Kali ini aku nggak boleh lengah. Aku harus menangkap maling itu tanpa melihat kamera pengawas. Siapa tahu aku jago dalam hal ini. Awas aja ya, kalau kamu tertangkap, aku nggak akan kasih kamu ampun sedikit pun. Aduh, kenapa Pak Jaka pakai acara jaga malam sih? Aku jadi kesulitan nih mau nyuri telurnya. Hahaha, untung aja aku bawa batu kecil ini. Aku harus lempar batu ini ke arah luar supaya Pak Jaka pergi dari ternak ini. Siapa di sana? Woi, jangan lari! Aku harus cepat-cepat mengambil telurnya sebelum Pak Jaka balik lagi ke dalam ternak. Ayam, tolong kerjasamanya ya. Aku harus bisa ngambil lebih banyak supaya besok nggak perlu balik lagi ke sini. Siapa di sana? Oh, jadi kamu yang sering mencuri telur ayam milik saya. Jangan lari kamu! Aduh, kenapa harus masuk sekarang sih? Aku belum banyak ambil telurnya. Ah, sial. Kenapa maling itu bisa lari secepat cita? Awas ya, aku akan menangkapmu. Berani-beraninya maling telur-telur ayamku.
Tadi itu siapa ya? Jadi nggak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kenapa harus pakai penutup wajah? Pokoknya besok aku harus rajin-rajin pantau CCTV ternak. Mungkin dia akan kembali lagi untuk mengambil beberapa telur ayamnya. Ini semua gara-gara Pak Jaka. Aku cuma bisa ngambil beberapa telur aja. Gara-gara ini besok pagi aku harus balik lagi deh. Kira-kira besok pagi aman gak ya? Aku harus bisa dapat telur dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Sebelum pergi ke pasar, aku harus pergi ke ternak Pak Jaka dulu. Hah, suara anak ayam dari mana itu? Perasaan aku nggak pernah pelihara ayam. Bahkan ayam-ayamnya Pak Jaka aja nggak mungkin kedengeran sampai rumah. Ah, berisik. Itu suara anak ayam siapa sih? Harusnya kalau udah malam gini masukin ke dalam kandang. Jangan dibiarkan berkeliaran gitu. Kenapa di dapur aku ada itik ayam? Dari mana mereka bisa masuk? Perasaan semua pintu rumah udah aku kunci deh. Sakit cuy. Ini itik ayam beneran apa bukan sih? Biasanya induk ayam yang galak, tapi kali ini anaknya. Ada apa ini? Aku nggak pernah mengalami kejadian ini. Wahyu, kembalikan aku pada ibuku. Wahyu tega memisahkan kami berdua. Hah? Siapa kamu? Aku nggak pernah menculik anak kecil. Wahyu, aku adalah telur yang kamu curi. Cepat kembalikan aku kepada ibuku. Enak aja aku susah payah mencuri telur. Kamu seenaknya berkata seperti itu. Haha, tidak mungkin. Aku tidak akan mengembalikan telur ini. Baiklah, tunggu pembalasanku. Suara tadi, suara siapa? Terus itik ayam juga menghilang. Ini beneran aneh, badanku langsung merinding. Aku pergi ke kamar aja deh, takutnya itu hantu ayam. Ih. Nah, itu Bu pencurinya. Tunggu, kayaknya Bapak kenal deh. Itu Bu Ayu kan, tetangga kita yang suka jualan tiramisu di pasar. Iya Pak, itu Bu Ayu. Tapi kenapa Bu Ayu harus mencuri telur ayam kita? Mungkin telur ayam yang dia curi dipakai untuk membuat tiramisu. Bisa aja kan Bu? Iya sih Pak, bikin tiramisu pakai telur itu bisa. Lebih baik Bapak langsung ke ternak aja deh. Bapak tangkap Bu Ayu sekarang juga. Iya, Bapak harus ke sana. Ibu tunggu di sini ya. Atau Ibu tunggu aja di depan rumah supaya ada beberapa warga yang ikut mengetahui kejahatan Bu Ayu. Iya Pak, Ibu bakal nunggu di depan rumah aja. Aku yakin pagi ini Pak Jaka sama Bu Nur belum bangun deh. Haha, dasar kebo, kalian berdua nggak tahu aja aku anteng di sini. Bajigur, berani ya kamu menyerang saya kayak gitu. Kaki saya sakit nih. Jangan mendekat. Ayam, jangan bilang kamu mau mengejar saya. Jangan maju terus. Tolong. Aduh, kaki aku sakit. Ya Allah, telur-telur aku. Ih, ini semua gara-gara ayam bajigur itu. Oh, jadi Bu Ayu yang sering mencuri telur-telur di ternak saya. Kenapa Ibu melakukan itu, ha? Maaf Pak Jaka, saya melakukan ini karena saya berpikir tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuat tiramisu yang saya jual. Tapi kenapa harus mencuri? Padahal Ibu bisa membeli. Saya bisa kasih harga murah karena Bu Ayu tetangga saya. Pak Jaka, tolong maafkan saya janji nggak akan mencuri lagi. Bu Ayu tahu nggak? Karena Ibu, saya rugi besar. Seharusnya saya memiliki pendapatan yang tinggi. Tapi karena ulah Ibu, semuanya hancur. Tapi bukannya Bapak mau melestarikan telur-telur ayam itu? Memang, sebagian telur akan saya jual ke pasar. Pak Jaka, tolong maafkan saya. Jangan laporin saya ke pihak yang berwajib. Kenapa? Bu Ayu takut, tapi kenapa mencuri nggak takut? Padahal hukuman dari alam lebih kejam daripada hukuman dari saya. Pak Jaka, tolong ampuni saya. Jangan hukum saya seperti ini. Saya benar-benar berjanji akan memperbaiki kesalahan saya. Jangan minta maaf ke saya, minta maaf sama diri sendiri, sama Allah juga. Ayo ikut saya, kita harus berbicara serius. Bener, ada apa? Saya dengar ada suara keributan dari ternak ayam Ibu. Iya Bu Lini, suami saya lagi nangkep maling. Hah? Maling? Oh, maling telur itu ya? Untung aja udah ketangkep. Bu Ayu cepet, akui kesalahan Bu Ayu di depan para pelanggan Bu Ayu sekarang juga. Jadi selama ini yang mencuri telur ayam Pak Jaka itu Bu Ayu. Wah, saya nggak nyangka ternyata pencuri yang selama ini kita cari ada di dekat kita. Pak, Bu, maafkan saya melakukan ini karena tidak mau mengeluarkan banyak pengeluaran untuk berjualan tiramisu yang saya buat. Ya Allah, jadi selama ini Bu Ayu menggunakan telur hasil curian. Itu berarti kita beli tiramisu dengan cuma-cuma dong. Iya, saya merasa rugi. Harganya emang terjangkau. Tapi kalau sudah tahu kelakuan Bu Ayu seperti ini, saya semakin merasa rugi lagi. Buang-buang uang aja.
Saya tahu kata maaf tidak cukup untuk menebus kekecewaan yang kalian rasakan. Tapi saya mohon maafkan kesalahan saya. Padahal saya suka banget sama tiramisu buatan Bu Ayu. Tapi sekarang udah gak suka lagi. Lebih ke jijik sih. Ya, saya juga Bu Ayu. Nanti hutangnya malam langsung saya bayar. Bu Ayu tunggu aja di rumah. Saya juga gak mau beli lagi. Telurnya aja haram. Iya, lebih banyak kita, dasar pencuri. Saya nggak akan melaporkan kejadian ini kepada polisi, tapi saya ingin membuat perjanjian dengan Bu Ayu. Perjanjian? Perjanjian apa? Bu Ayu harus mengganti setiap telur yang telah Bu Ayu curi. Apa? Saya nggak tahu berapa telur yang saya ambil. Mungkin kalau dihitung jumlahnya tidak sedikit. Saya nggak peduli, itu sudah menjadi tanggung jawab Bu Ayu. Kalau memang Bu Ayu tidak mau kejadian ini berhubung dengan polisi, Ibu harus mengganti semuanya. Baik, saya akan membayar semua kerugian semua telur yang saya curi. Tapi tolong kasih saya waktu ya. Baik, saya akan kasih Bu Ayu waktu selama 2 bulan. Tolong secepatnya. Baik, Pak Jaka. Kenapa daganganku sepi gini ya? Padahal aku sudah mengakui kesalahan aku. Tapi kenapa nggak ada yang beli? Bu Hitung, pasti ibu mau beli tiramisu kan? Ih, Olga, saya nggak mau beli tiramisu Bu Ayu lagi. Kami semua nggak percaya lagi sama Bu Ayu. Tapi saya sudah berhenti mencuri. Saya berjualan dengan jujur. Meskipun Bu Ayu sudah berhenti mencuri, tapi nama Bu Ayu sudah tercemar di kalangan tetangga dan juga para pelanggan lainnya. Saya tahu, tapi saya benar-benar sudah tobat. Betul, jangan gampang terkecoh. Biasanya cuma kata-kata manis doang. Iya benar tuh. Yuk kita pergi aja. Jangan mau deket-deket sama pencuri. Iya Pak, Bu, ayo kita pergi aja. Bu Itang, tolong maafkan kesalahan saya. Jangan menjauh seperti itu. Dulu Bu Itang selalu membeli tiramisu yang saya jual. Ya itu dulu, tapi sekarang saya udah nggak mau beli lagi. Bu Itang, jangan karena kesalahan yang saya perbuat ibu jadi seperti ini. Pak, Bu, tolong dibeli tiramisu saya. Cukup Bu Ayu, sampai kapanpun kita akan beli tiramisu kamu lagi. Ayo Pak, Bu, kita pergi. Aku benar-benar kehilangan semua pembeli yang selama ini aku punya. Bukan hanya itu, aku juga kehilangan kehormatan yang selama ini aku miliki. Mulai sekarang aku akan memulai hidup baru dengan lebih jujur. Tapi aku tahu usahaku tidak akan semudah dulu. Tiap aku melihat ayam jago, aku selalu ingat dengan kejadian hari itu. Kejadian di mana aku tertangkap basah oleh Pak Jaka. Aku merasa malu. Semua orang tahu bagaimana aku yang sebenarnya. Aku berjanji, aku tidak akan berbuat curang lagi. Meskipun aku sudah kehilangan kepercayaan dari semua orang, aku akan tetap berusaha keras untuk memperbaiki semuanya.